Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial umum dengan bentuk solusi fungsi Bessel. Persamaan diferensial umum yang akan kita gunakan dinyatakan dalam bentuk seperti pada slide berikut. Jadi, Y double aksen ditambah 1 min 2A per X, Y aksen ditambah B, C, X pangkat C min 1 kuadrat ditambah A kuadrat min P kuadrat C kuadrat dibagi X kuadrat Y sama dengan 0. Solusi dari persamaan diferensial umum tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk Y sama dengan X pangkat A, ZP, B, X pangkat C. Di mana dalam hal ini ZP sebagai fungsi X itu sama dengan A, JP fungsi X ditambah dengan B, NP fungsi X. Kita tahu bahwa JPX ini adalah solusi untuk fungsi Bessel jenis pertama, dan NPX atau fungsi Neumann ini adalah fungsi Bessel jenis kedua. Kemudian, sekarang jika kita ingin bandingkan persamaan diferensial Bessel dengan persamaan diferensial umum, untuk membandingkan bagaimana solusi yang dihasilkan, kita tahu bahwa untuk persamaan diferensial Bessel yang sudah kita bahas, solusi umumnya itu adalah Y sama dengan A JPX ditambah B NPX. Ya. Jadi kalau kita lihat pada dasarnya ZPX yang nilainya sama dengan AJPX plus BNPX itu juga sama saja dengan solusi umum dari persamaan diferensial Bessel. Ya, jadi solusi dari persamaan diferensial Bessel itu adalah AJPX plus BNPX. Kita coba bandingkan apakah dengan menggunakan persamaan diferensial umum kita bisa dapatkan solusi yang sama. Nah, kita bandingkan di sini persamaan diferensial Bessel yang sudah kita ketahui adalah X kuadrat, Y double aksen ditambah X Y aksen ditambah X kuadrat min P kuadrat Y sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial Bessel yang sudah kita ketahui. Kemudian kalau persamaan diferensial Bessel ini semua ruas saya bagi dengan X kuadrat, maka persamaan diferensial Bessel menjadi Y double aksen ditambah 1/x Y aksen ditambah 1 min P kuadrat per X kuadrat Y sama dengan 0. Nah, kita bandingkan persamaan diferensial Bessel yang sudah kita bagi X kuadrat tadi dengan persamaan diferensial umum. Kita lihat pada suku pertama yaitu yang memiliki variabel Y double aksen, sama-sama Y double aksen. Kemudian yang kedua, untuk yang memiliki koefisien variabel Y aksen di sini yang mengikuti adalah 1 min 2A per X, dan pada persamaan diferensial Bessel sama dengan 1 per X. Maka agar dua persamaan ini sama, kita harus memenuhi bahwa 1 min 2A itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa 2A itu sama dengan 0. Atau berarti A yang memenuhi itu adalah sama dengan 0. Ya. Jadi singkatnya di sini kita akan cari berapa A, kemudian kalau kita lihat ada B, C, dan P yang memenuhi agar persamaan diferensial umum ini memiliki bentuk yang sama dengan persamaan diferensial Bessel. A kita sudah dapat. Kemudian untuk suku yang selanjutnya adalah yang mengikuti variabel Y. Jadi variabel Y di sini untuk persamaan diferensial umum diikuti oleh B, C, X pangkat C min 1 kuadrat ditambah
A kuadrat min P kuadrat C kuadrat per X kuadrat. Sedangkan pada persamaan diferensial Bessel, Y itu diikuti oleh 1 min P kuadrat per X kuadrat. Sehingga kalau kita bandingkan, maka nilai ini, BC X pangkat C min 1 kuadrat, itu harus sama dengan 1. Atau kalau kita uraikan di situ B kuadrat, C kuadrat, X pangkat 2C min 2 itu sama dengan 1. Ini sama saja dengan kali X pangkat 0. Karena X pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga yang harus dipenuhi adalah bahwa B kuadrat C kuadrat sama dengan 1, dan juga 2C min 2 sama dengan 0. Sehingga karena 2C min 2 sama dengan 0, 2C sama dengan 2, sehingga C-nya sama dengan 1. Jika C-nya sama dengan 1, maka kita tahu bahwa B-nya juga harus sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang harus kita penuhi juga adalah bahwa A kuadrat min P kuadrat C kuadrat itu harus sama dengan min P kuadrat. Jadi yang selanjutnya yang harus dipenuhi, A kuadrat min P kuadrat C kuadrat sama dengan min P kuadrat. Karena A kuadratnya A sama dengan 0, maka A kuadrat juga sama dengan 0. Jadi 0 min P kuadrat C kuadrat sama dengan min P kuadrat, sehingga kita tahu bahwa min P kuadrat C kuadrat sama dengan min P kuadrat, atau C-nya sama dengan 1. Jadi cocok dengan apa yang sudah kita dapatkan tadi. C-nya harus sama dengan 1. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk solusi dari persamaan diferensial umum, bahwa solusi dari persamaan diferensial umum itu bentuknya adalah Y sama dengan X pangkat A, ZP, BX pangkat C, sama dengan X pangkat 0, ZP, B-nya 1, kali X, C-nya sepangkat 1. Jadi Y-nya di sini adalah X pangkat 0 adalah 1, ZP, X. Dimana kita tahu bahwa ZPX itu adalah A, JPX ditambah dengan BNPX. Ya. Jadi dengan membandingkan melalui persamaan diferensial umum, ternyata kita memperoleh solusi dari persamaan diferensial Bessel yang sama dengan cara yang sudah kita gunakan di pembahasan sebelumnya. Sehingga untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial Bessel, kita juga bisa gunakan persamaan diferensial umum seperti yang kita bahas pada video ini. Nah, jika kita punya persamaan diferensial yang lain, misalnya saya punya persamaan diferensial yang bentuknya adalah Y double aksen plus 9XY, maka bagaimana kita bisa menyatakan solusi dari persamaan diferensial umum tadi dengan bentuk solusi fungsi Bessel? Ya. Caranya sama, yaitu kita bandingkan dengan persamaan diferensial umum. Saya tuliskan lagi aja, bahwa Y double aksen ditambah dengan 1 min 2A per X Y aksen plus B C X pangkat C min 1 kuadrat ditambah A kuadrat min P kuadrat C kuadrat per X kuadrat Y sama dengan 0. Jadi kita bandingkan. Sama seperti tadi. Jadi Y double aksen sama-sama Y double aksen. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa pada persamaan diferensial ini tidak ada koefisien Y aksen. Jadi berarti yang mengikuti Y aksen ini sama dengan 0. Sehingga bisa kita juga tuliskan bahwa
yang memenuhi nanti bahwa 1 min 2A itu akan sama dengan 0. Sehingga faktor ini akan juga sama dengan 0. Jadi kalau 1 min 2A sama dengan 0, maka berapa A yang memenuhi adalah 1 sama dengan 2A. Jadi A-nya adalah setengah. Selanjutnya, kita akan tentukan bahwa yang mengikuti Y pada persamaan diferensial ini adalah 9X. Jadi 9X. Jadi berarti ini nanti yang harus kita cocokkan. Sedangkan pada persamaan diferensial ini tidak ada yang mengandung suatu konstanta dibagi dengan X kuadrat. Jadi berarti A kuadrat min P kuadrat C kuadrat ini nilainya adalah sama dengan 0. Ya. Jadi nanti berarti untuk A kuadrat min P kuadrat C kuadrat itu sama dengan 0. Karena kita belum tahu C-nya berapa, P-nya berapa, berarti kita coba cari tahu nilai C-nya dari suku yang lain. Jadi berarti di sini BC X pangkat C min 1 kuadrat itu harus sama dengan 9X. Atau kalau kita tuliskan bahwa BC X pangkat C min 1 kuadrat itu harus sama dengan 9X. Sehingga BC B kuadrat C kuadrat, maksud saya, kemudian X pangkat 2C min 2 itu sama dengan 9X. X-nya di sini berarti kan pangkat 1. Ya. Sehingga kalau kita cari, berarti di situ B kuadrat, C kuadrat harus sama dengan 9. Dan yang kedua yang harus dipenuhi adalah 2C min 2 itu sama dengan 1. Jadi kalau 2C min 2 sama dengan 1, maka 2C sama dengan 3. Sehingga C-nya adalah 3 per 2. Jadi kalau C-nya 3 per 2, maka B kuadrat 3 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4 sama dengan 9. Sehingga kalau 9-nya kita coret-coret, kita bisa dapatkan B kuadratnya sama dengan 4. Jadi B-nya adalah sama dengan 2. Ya, jadi ternyata kita peroleh A-nya sama dengan setengah, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3 per 2. Selanjutnya, kita cari untuk yang terakhir yang harus dipenuhi bahwa A kuadrat min P kuadrat C kuadrat sama dengan 0. Karena kita tahu A-nya tadi adalah setengah, jadi setengah kuadrat adalah 1/4 dikurangi dengan P kuadrat, C kuadrat. C kuadratnya adalah 9 per 4, sama dengan 0. Sehingga yang memenuhi adalah 1/4 sama dengan P kuadrat kali 9 per 4. Kalau 4-nya kita eliminasi, kita dapatkan bahwa P kuadrat itu sama dengan 1 per 9. Jadi P-nya adalah 1/3. Ya, jadi dari sini kita sudah dapatkan masing-masing nilai A, B, C, dan P, maka kita bisa tuliskan solusi dari persamaan diferensial tadi dalam bentuk solusi umum fungsi Bessel sama dengan, tadi kan Y sama dengan X pangkat A, ZP, kemudian BX pangkat C. BX pangkat C. Jadi kalau kita masukkan masing-masing A, B, C, dan P-nya, maka Y-nya akan sama dengan X pangkat setengah, lalu Z-nya adalah Z 1/3, B-nya 2, kemudian X pangkat C-nya adalah 3 per 2. Atau kalau kita tuliskan
definisi Z-nya tadi, X pangkat setengah, lalu A, JP, P-nya adalah sepertiga 2X pangkat 3/2, ditambah dengan B, NP-nya adalah sepertiga, lalu 2X pangkat 3/2. Jadi dari sini kita bisa dapatkan solusi dari persamaan diferensial Y double aksen plus 9XY dengan bentuk solusi fungsi Bessel.